Ya, silakan Pak Bit. Ada perlu apa nih? Ya, gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan waktu ya siang ini bisa bertemu Pak Ustadz. Ya. Ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz. Udah lama sebetulnya Pak Ustadz. Ini berkaitan dengan kehidupan nyata saya nih Pak Ustadz. Jadi ceritanya kurang lebih beberapa tahun yang lalu orang tua saya meninggal. Dari mulai bapak, kemudian terakhir ibu. Maka kami sudah kehilangan kedua orang tua. Yatim lah sekarang. Nah, ya. Itu dia gitu. Nah, kebetulan ada peninggalan. Oh ya. Nah, peninggalan ini yang warisan ini yang ingin saya tanyakan. Oh iya, silakan. Karena banyak versi nih Pak Ustadz bikin bingung. Yang paling tidak versi dari masing-masing anak-anaknya nih. Nah, jadi kebetulan saya ini anak kelima dari 7 bersaudara. Jadi orang tua saya punya 7 anak. Jadi yang 4 perempuan, yang 3 laki-laki gitu. Nah, jadi mohon kesediaan Pak Ustadz nih. Jadi tentang warisan ini dengan prinsip keadilan. Nah, keadilan ini yang bikin saya kadang gamang. Di satu sisi kita harus bersyariat Islam yang baik. Cuma terus terang saya syariat Islam yang baik dalam tanda kutip tentang warisan ini belum menguasai penuh. Tapi ada satu keluarga saya ini yang kukuh, yang keadilan versi dia sendiri. Nah gitu Pak Haji. Nah itu diantaranya Pak Ustadz. Mohon pencerahannya nih. Gitu. Iya. Saya ambil Quran dulu ya bentar ya. Oh, monggo, biar valid ininya bacanya biar nggak salah. Sebentar. Sebentar, itu kita buka surat An-Nisa aja. An-Nisa. Ya, sebentar. Ya, An-Nisa. Dimulai ayat 7. Baik, Pak Pit ya, saya coba menjawab ya. Nanti kalau ada salah-salah ya ralat lah gitu, maklum lah gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran itu Allah sudah menggariskan ketentuan-ketentuan untuk kita sebagai orang yang menerima harta warisan. Di antaranya kalau kita baca dalam surat An-Nisa ayat 7, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasibam mafruḍa. Jadi bagi laki-laki sudah ada bagiannya sendiri, bagi perempuan sudah ada bagiannya sendiri. Sudah dinas dalam Al-Quran. Nah, bagaimana cara membaginya? Nah, kita lihat apa konteksnya atau kasusnya. Jika seseorang yang meninggal itu punya anak laki-laki dan perempuan, nah, saya kan tadi kan belum dengar nih Pak Bit nih, anaknya semua laki-laki, apa laki-laki perempuan, apa perempuan semua? 4 perempuan, 3 laki-laki. 4 berarti campur, ada laki ada perempuan. Ada laki ada perempuan. Kalau anaknya laki-laki dan perempuan, maka bagian anak itu mendapat sisa atau asobah. Sisa dari setelah diambil untuk istri atau suami, serta untuk ayah dan ibu. Jadi kita sebut yang meninggal mayit, Pak. Bapaknya Pak Apit ini kita sebut mayit ya. Si mayit ini masih punya bapak tidak? Kebetulan udah nggak ada. Udah nggak ada. Masih punya ibu tidak? Udah nggak ada dua-duanya. Punya istri tidak? Bukan. Si mayit ini punya istri tidak? Kebetulan sudah nggak ada dua-duanya. Mayit itu. Duluan mana meninggalnya? Duluan bapak. Duluan bapak. Saat bapak meninggal berarti kan masih ada istri. Masih ada. Si mayit masih ada istri. Nah saat itu istri dapat tuh. Dapat bagian 1/8. Jadi ibunya Pak Apit itu dapat 1/8. Oh, 1/8. Ya, karena waktu itu belum dibagi, ambil aja dulu, sisihkan dulu yang 1/8 itu. Kalau mau dibagi nih sekarang misalnya harta itu ada 2M, peninggalan orang tua nih. Nah yang 1/8 itu dari peninggalan bapak tuh punya ibu, jangan dibagi dulu semua dulu.
Iya. tetap itu jatah ibu. Jatah ibu dulu, walaupun ibu sudah meninggal. Ya, Oh. ambil dulu buat ibu 1/8. Nah, lalu sisa dari 1/8 itu untuk anak-anaknya yang laki dan perempuan, yang 7 tadi. Untuk sisanya itu Sisanya untuk yang 7 anak. berarti 7/8 kan? Ya 7/8. 7/8 buat anak. Nah, tinggal harta peninggalan ini kalau dinominalkan berapa? Misalnya berapa, Pak? Misalnya tadi 2 ada lah. 800 juta misalnya. Oke, 800 juta. 800 juta. Maka yang 800 juta itu dibagi 8. 800 Dibagi 8. Karena KPK dari 1/8 itu 8. Jadi nanti ibu dapat 1. Nah, yang 7 itu buat anak. Nah, dari 7 itu Al-Quran menentukan begini. Nah, jadi sisanya ini Nah, sisanya itu yang 7/8 itu Allah berfirman ya dalam surat An-Nisa juga masih surat ayat ke-11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bahwa Allah mewasiatkan atau berpesan kepada kita, kata Allah, fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain, untuk anak-anakmu, ayat 11 ya di awal ya. Laki-laki sama dengan 2 bagian perempuan. Laki-laki 2 bagian perempuan. Iya, 1 laki-laki sama dengan 2 bagian perempuan. Jadi misalnya anak laki-lakinya berapa tadi? Ada 3. 3, perempuannya Ada 4. Maka yang 3 itu dikali 2. Berapa? 3 dikali 6. 6. Berarti 6 tambah 4. 6 tambah 4. Nah, yang 700 juta itu dibagi 10. Oh, jadi 700 itu yang dibagi 10. Iya, jadi satu laki-laki dapat 2/10, 1 perempuan dapat 1/10. 2/10. 1/10. Iya, 1/10. Jadi 1 laki-laki dapat 2/10. Jadi misalnya 700 juta tadi ya. 700 juta bagi 10 berapa? Bagi 10 misalnya 70. 70 ya? Iya, 70. 70 juta. Nah, 1 perempuan 70 juta. Nah, 1 laki-laki 140 juta. 140. Begitu. Nah, itu adil menurut syariat. Syariat. Nah, itu. Nah, maka di sini mungkin Pak Apit atau yang lainnya bertanya-tanya, adil dari mana? Orang itu kelihatan nggak adil. Lagi-lagi dapat 2. Iya. Itu yang saya susah jelasin ke adek yang nggak paham. Untuk memahami keadilan Allah itu memang panjang. Tidak bisa seperti kita memahami ilmu matematik. Kalau matematik kan sudah jelas. 2 bagi 2 adil itu begini gitu ya. 2 dengan 1 bagian ya Pak Haji ya. Iya. Makanya di sini Allah tuh menjelaskan. Ayat 11 tadi Pak Haji ya Pak. Iya. Nih, akhir daripada ayat 11 berbunyi, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Bahwa orang tuamu dan anak-anakmu, kalian semua tidak ada yang tahu siapa yang lebih sayang kepada mereka. Anak kepada orang tua, atau orang tua kepada anak, atau anak dengan anak. Ya, itu nggak ada yang tahu. Yang lebih memberikan manfaat itu siapa? Katakan begini, kalau pertanyaannya, kenapa konsep adil itu nggak sama rata? Seakan-akan kalau yang laki dapat lebih besar, berarti kan di situ ada yang dirugikan. Katakanlah satu adalah orang tua, saudaranya, ya. Yang kedua mungkin suaminya dari wanita itu, yang ketiga mungkin juga anaknya dia, kan gitu. Nanti kan merembet tuh. Ya, betul. Nah, itu. Ya, makanya karena kita sesungguhnya tidak tahu siapa yang lebih memberi manfaat, jangan-jangan yang seperti ini lebih tidak membawa manfaat Pak yang diduga oleh manusia tuh. Contoh begini. Contoh ya. Ketika dia dapat sama rata, katakanlah dapat sama rata, sementara tanggung jawabnya berbeda. Laki-laki dan perempuan kan berbeda. Laki-laki harus menafkahi, laki-laki juga harus mendidik, laki-laki bertanggung jawab seluruhnya. Nah, begitu. Sehingga kalau memang yang disebut adil itu memperoleh pendapatan yang sama,
itu sebenarnya tidak adil karena dia tidak berbicara dengan tanggung jawab yang sama, kecuali tanggung jawabnya sama baru adil. Iya, siap. iya, sama-sama dapat katakanlah 1 liter, tapi memiliki wadah yang berbeda. Ya tentu nanti kelihatan nggak adil. 1 liter yang sama, Iya, wadahnya berbeda. Ya kan? Ya. Jadi kalau pengen adil ya bukan sama-sama 1 liter, harus menyesuaikan wadahnya. Ya. Wadahnya bawahnya besar ya harus diisi yang besar karena dia kenapa bawa wadah yang besar? Karena ada anak di belakangnya, yang ditinggalkannya atau yang di rumahnya, ada istri. Sebagai bentuk tanggung jawabnya. Iya. Ya. Nah itu salah satu jawaban konsep adil yang bisa ditemukan oleh kita. Yang kedua begini, bahwa ketika kita tidak sama mendapatkan perolehan dari harta warisan antara laki dan perempuan sebagai anak, maka ketika anak perempuan ini menikah, nanti dengan seorang laki-laki yang dapat 2 bagian lebih besar dari perempuan. Seandainya laki-laki itu dapat 2 ditambah dengan dia 1 jadi 3. Nah, seorang laki-laki ini ketika menikah dengan perempuan itu akan dapat warisan 1, laki-laki ini 2, digabung jadi 3. Itu adil. Adil juga ujungnya. Jadi dari lakinya 2, dia sendiri 1 bagian. Iya. Kalau digabung jadi 3 juga ya. Begitu ya. Iya. Nah, yang ketiga tadi, yang pertama tadi wadah yang berbeda. Alasannya, hikmahnya. Yang kedua, bahwa kalau kita menggabungkan harta warisan dari dua belah pihak antara suami dan istri sama-sama 3. Yang ketiganya bahwa Allah menguji iman kita, seberapa mau, seberapa suka, seberapa siap menerima ketentuan-ketentuan Allah. Bagi orang yang siap menerimanya, Allah akan berikan hadiah yang besar kepadanya. Tapi siapa yang tidak mau menerimanya, maka dia adalah orang yang yang tertipu oleh pemikirannya. Dia sangka harta yang banyak itu, padahal Allah punya harta yang lebih banyak dari itu. Maka bagi orang yang siap menerimanya, Allah akan tambahkan nanti dengan cara yang dari luar itu. Oke, alhamdulillah ya. Jadi ya insya Allah nih 3 hikmah ini yang bisa memperkuat keyakinan saya, terus yang bisa saya tularkan ke keluarga atau keluarga. Iya. Ada lagi nih Pak Apit, yang itu sih nggak seberapa ya. Ada yang lagi yang menyakitkan menurut mereka begini. Ketentuan Al-Quran tetap mengacu pada yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hazil unsayain, bahwa ketentuan laki-laki 2 kali lebih besar perempuan itu berlaku sepanjang zaman. Nah, kasusnya begini yang menyakitkan tuh menurut mereka. Tapi ketika ada 2 orang anak misalnya ya, 1 laki 1 perempuan, si laki-laki merantau, si perempuan bersama orang tuanya. Orang tuanya sakit, yang ngurus si anak perempuan ini. Itu benar. Iya. Kayaknya nih juga nih di antaranya. Yang ngurusin mandinya, masaknya, nyuapin, bahkan kadang memapahnya. Ini anak perempuan ini. Si laki-laki nggak tahu menau nih. Betul. Dihubungin susah misalnya, begitu meninggal baru datang serius mencari kabarnya dia di mana. Ketemulah, pulang ceritanya. Begitu selesai selesai perawatan jenazah, lalu masuk kepada tahap pembagian waris. Kata ahli agama atau kata ustadz, laki-laki dapat 2 kali perempuan. Jadi harta itu dibagi 3 misalnya. Betul. Ujiannya adalah wanita yang saat itu tidak menerima, resikonya 2, Pak, paling tidak. Wanita yang saat itu tidak menerima karena dia merasa dia yang rawat, yang asuh harusnya lebih besar, paling tidak sama. Ini saat tidak terima nih dengan keputusan ini, 1, dia telah memperhitungkan amal solehnya, telah membandingkan amal solehnya, atau telah menukar amal solehnya, yaitu sebagai anak solehah, itu dengan materi. Maka apabila dia menginginkan harta warisan gara-gara atau dengan alasan mengurus, maka dia telah menukar jasa baiknya atau amal solehnya dengan materi.
Itu yang pertama. Rugi dia, padahal nilai nggak seberapa. Yang kedua, Dibanding dengan harta iya, seberapa tidak seberapa. besar Iya. Oke. Yang kedua, itu tadi sebetulnya sama dengan jawaban yang pertama tadi, yaitu ujian. Jadi bagi wanita yang tidak menerima dengan keputusan itu, dia hanya bisa melihat sedikit harta yang ada di hadapannya. Sementara harta Allah sangatlah banyak, dan seandainya dia mau menerima, sudah Allah siapkan tuh calon suami yang kaya raya, Amin. harta yang berlimpah akan datang. Cuman dia masalahnya nggak sabaran. Nah, bisa jadi seperti Itu rahasianya di situ. Betul, Pak Haji. Ya ini kasusnya ini kurang lebih seperti ini, Pak Haji. Iya. Nah, tapi ada satu lagi nih, ini yang bikin saya juga perlu nanyain ke Pak Ustadz nih. Jadi ini dari kakak saya yang nomor 2 nih, perempuan. Sebetulnya cenderung dia menyadari soal 2 bagian dan 1 bagian itu. Cuma apabila katanya anak seorang perempuan bila sudah meninggal, maka hak bagian itu tidak turun ke anak-anaknya atau tidak turun ke cucunya. Jadi, nah itu gimana Ji? Untuk perhitungan 2 bagian dan 1 bagian. Iya, jadi kaidah awalnya begini. Kaidah awalnya ya, apabila seluruh ahli waris itu ada, ahli waris itu ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi, ada ponakan, ada sepupu, ada cucu, termasuk semuanya ada, maka yang wajib dapat itu hanya 6. 6. 1 ayah, 2 ibu, 3 suami, 4 istri, ini atau ya, yang ke-5 anak laki-laki, yang ke-6 anak perempuan. Nah, yang lainnya tergantung. Misal, cucu akan dapat bila tidak ada anak. Gitu. Cucu bakal dapat. Kakek akan dapat bila tidak ada ayah. Saudara akan dapat bila tidak ada anak, tidak ada ayah. Dan begitu. Itu kronologi hukum warisan itu begitu ya. Jadi selain yang 6 tadi, kalau si 6 ini nggak ada penghalang apa-apa. Pokoknya wajib dapat dan harus dapat yang 6 ini. Tadi, kasus tadi adalah bagaimana cucu dapat tidak bila anak tidak ada. Anaknya sudah wafat. Anaknya sudah wafat. Terutama anak perempuan. Nah, berhubung kan begini contohnya. Anaknya misalnya 7. 7 ya. Anak yang udah duluan meninggal itu adalah yang ke satu misalnya. Yang ke-1 ini punya anak, berarti kan cucu daripada yang meninggal ya. Nah, menurut kaidah pertama, cucu itu tidak dapat karena masih ada anak ini tadi. Ya, masih ada anak. Nah, makanya ada istilah Pak, kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu adalah wilayah ijtihadnya atau ijma'nya para ulama Indonesia. Ijtihad ya. Iya, jadi wilayah ijtihad. Di pasal 185 itu ayat 1 di sana dikatakan bahwa cucu dari anak yang meninggal itu dapat, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja dapatnya berapa itu tergantung bagian anak. Kalau anak tadi perempuan berarti dari 1 bagian itu dibagilah ke cucu. Sejumlah cucunya dibagi rata berarti nantinya. Itu bukan dibagi lagi tadi 2 bagian laki, 1 bagian perempuan. Karena dia tuh dari ibunya yang meninggal itu, bagian ibunya. Ya, dari bagian ibunya yang meninggal. Kecuali yang dibagi itu harta ibunya yang meninggal, bukan bagian dari kakek. Iya. Karena kalau dari kakek dia nggak dapat karena udah ya. Iya. Karena ada anak-anak yang masih hidup. Ya. Jadi menurut kompilasi hukum Islam, posisi cucu yang seperti itu, yang anaknya sudah meninggal duluan dapat. Dengan syarat 1, tidak boleh melebihi bagian mereka. Bagian yang 1 bagian tadi kalau perempuan ya. Iya, tidak boleh melebihi bagian mereka itu anak-anak yang masih hidup. Yang kedua, tidak boleh melebihi 1/3 harta. Nah, terus yang ketiga adalah dia mendapatkan bagian dari orang tuanya yang meninggal duluan. Kalau tadi yang Pak Apit tanyakan ibu yang meninggal dari saudara Pak Apit kan ibu ya, ibunya si cucu ini. Maka jadi anak pertama. Iya, perempuan. Maka anak-anak ini atau cucu-cucu ini dapat bagian dari ibu, yang itu yang 1 bagian dari anak. Tadi. Jadi prinsipnya tetap 2 bagian laki-laki, 1 bagian itu
walaupun sudah meninggal sebetulnya dapat. Walaupun ibaratnya tetap bisa diturunkan ke Ya, cucunya. tapi sekali lagi ini menurut kompilasi hukum Islam. Kaidah awalnya memang apabila ada ulama yang berpendapat tidak dapat karena memang dia terhalang oleh anak. Ya kan? Ya, ya. Anak-anaknya masih ada. Tapi itu sifatnya wajib banget atau kayak gimana? Enggak, itu wilayah ijtihad, jadi beda pendapat. Ya, beda pendapat ya. Beda pendapat. Artinya sebetulnya tinggal kerelaan dari masing-masing pihak untuk menyadari ijtima itu atau gimana Pak Haji tugasnya? Oke, jadi gini, ada dua tadi ya, dua pendapat. Yang satu tidak dapat. Karena apabila anak sudah tidak ada, baru cucu dapat. Itu kaidahnya. Cucu dapat itu bila anak-anak sudah tidak ada. Semuanya tidak ada. Semua tidak ada. Nah, yang kedua ada dalil Al-Quran yang mengatakan wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama farzuku. Apabila hadir di keluarga ahli waris saat bagi waris anak-anak yatim, maka bagi dia. Jadi yang dimaksud anak yatim itu anak-anaknya, termasuk anaknya dia yang meninggal itu, maka bagi dia. Nah itu juga masuk kepada ujian bagi ahli waris, harus peduli pada anak yatim itu. Bisa jadi lebih besar kalau begitu, Pak. Bahkan bisa jadi. Kalau kondisinya tadi dianggap yatim misalnya. Iya. Tapi walaupun itu menjadi dalil itu tidak hanya untuk yatim dari ponakan, bukan umum. Karena ayatnya mengatakan apabila hadir anak-anak yatim dalam pembagian waris maka bagi dia. Berarti anak yatim siapa aja aslinya. Yatim aja termasuk anak orang lain gitu ya Pak Haji ya. Gitu. Siap Pak Haji. Oke, alhamdulillah Pak Haji ini saya udah dapat gambaran. Jadi gambarannya cukup jelas. Jadi yang selama ini saya dengar itu yang 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan aja nih yang selama ini saya dengar. Dengan konsep keadilannya. Konsep keadilan. Maka itu tadi dengan iman ya. Dengan iman. Terus ini terakhir nih mungkin Pak Haji. Tadi menjawab perasaan tidak adil yang muncul dari sebagian wanita, artinya perempuan di keluarga saya. Udah pokoknya mah kita ikutin syariat Islam 2 bagian 1 bagian. Tapi kalau masih merasa kurang, pembagiannya dulu dilakukan, itu kerelaan saya ditambahkan. Nah itu gimana kalau ya itu solusi terbaik tuh, terbaik. Jadi di sana memang ada ujian juga, perhatian gak sama adik perempuan nih, sama kakak perempuan nih. Kalau sekiranya masih ada kepedulian, sayang, perhatian, ya begitu caranya. Betul. Dek atau Mpok, Mbak, kita ikuti syariat Islam, ya. Insya Allah nanti ada balasan dari Allah. Kebaikan-kebaikan berupa harta, berupa ketenangan, berupa kesehatan. Sebab begini, kalau kita serakah dengan harta warisan, itu walaupun dapat harta banyak, itu harta akan habis dengan cara masuk rumah sakit. Allah bisa aja begitu. Dengan penyakit yang bertubi-tubi, dengan kemalingan, kerampokan. Karena kita memaksakan apa yang sudah ditetapkan Allah. Tapi tidak menutup kemungkinan atau tidak mustahil kita juga akan berbagi bila saudara-saudara kita nih yang perempuan merasa pekatan kurang, insya Allah kami berbagi. Nah itu lebih solutif ya. Iya, lebih solutif, lebih menumbuhkan rasa kasih sayang, perhatian kepada saudara-saudara. Nah itu juga nih Pak Haji yang jadi ibaratnya ganjalan gitu ya. Jadi ada 2 hal tadi solutif tadi, kemudian tadi hasil ijtima ulama ya. Dan yang menarik tadi itu tadi. Jadi ada satu lagi nih yang merasa ini harta warisan ini diurus sama dia, ditempatin sama dia, diurus sama dia, sehingga tetap bernilai. Nah itu juga. Jadi dia minta merasa bagian upah perawatan. Upah perawatan dibedakan katanya. Nah itu kan tetap harus dibedakan mungkin Pak Haji. Tetap pembagian tetap 2:1 itu. Tapi mungkin siapa yang rela untuk mengeluarkan perawatan itu atau gimana nih Pak Haji? Iya, yang kayak gitu dari upah. Dari upah ya. Boleh, misal atau dikeluarkan dulu semua? Enggak. Jadi dia tuh mendapatkan upah dari ahli waris yang lain, bukan dari harta warisan. Bukan. Ini
saudara-saudaraku, jika tidak dirawat oleh Mbak, harta warisan kita tidak ada nilainya. Nah, gitu. Jadi kita harus berterima kasih. Cara terima kasihnya secara proporsional adalah dengan memberi upah per hari berapa atau per bulan berapa. Misalnya per bulan 300 berarti sudah sekian tahun, terhitung untuk Mbak ini dapat 30 juta. Misalnya maka kita 3 jutaan. Oh, jadi gitu, iya. lagi. Itu namanya upah. Ah, ya. Jangan mengambil dari harta warisan. Bukan dari warisan gembleng diambil dulu untuk Bukan. upah ya, bukan ya. Kalau itu boleh untuk hutangnya si mayit atau untuk ngurus jenazahnya itu bisa, atau wasiatnya si mayit. Oke, paham Pak Haji. Atau gini Pak Haji, jadi boleh nggak nih? Ya, ini jadi ada lagi nih pertanyaan. Jadi dulu semasa hidup kami terutama, jadi punya keinginan. Jadi ibaratnya ada pengen menghajikan, tapi nggak kesampaian tuh. Ada istilahnya badal haji. Gimana? Ada juga yang berpendapat, jadi harta warisan ini diambil dulu untuk menghajikan ibu, badal haji. Baru sisanya dibagikan. Nah, kalau itu gimana Pak? Iya, nggak apa-apa. Itu kan untuk kepentingan mayit namanya. Oh, berarti untuk kepentingan mayit. Selama itu untuk kepentingan mayit. Selama itu untuk kepentingan mayit nggak apa-apa. Kita ambil buat wakaf ibu lah gitu. Nggak apa-apa. Oh, gitu ya. Iya. Baru yang sisanya penting yang yang lain rela, yang lain mendukung. Jangan sampai ada konflik di antara mereka para ahli warisnya. Iya. Tapi ingat, untuk badal haji itu yang mengerjakan adalah orang yang pernah haji. Kalau belum pernah haji belum bisa. Kalau soal itu artinya itu siapapun yang melaksanakan selama itu sudah haji, tapi yang jelas itu dananya atau wakafnya itu dari sebelum dibagikan. Iya, boleh. Yang penting untuk kepentingan mayit. Untuk kepentingan almarhum atau almarhumah ya. Iya. Oke, saya kira Pak Haji, alhamdulillah nih dari penjelasan Pak Haji yang paling tidak menambah wawasan dan keyakinan saya untuk menghadapi atau berbuat seadil mungkin dari. Memang sulit sih mengkompromikan hukum syariat dengan budaya, dengan kebiasaan, dan akal kita, dengan hukum negara bahkan yang paling sulit bahkan dengan hukum adat ya. Maka caranya begitu, faktor iman yang harus kita depankan. Ya mungkin gitu aja. Baik, terima kasih juga. Mohon maaf bila ada yang kurang nanti ya kita, kalau ada yang salah kita ralat, kalau benar mudah-mudahan bermanfaat. Ya, makasih Pak Haji. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.